Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Siting. Di tutorial kali ini kita akan ngebahas soal Media Cloud. Jadi apa itu Media Cloud? Jadi Media Cloud sendiri adalah plugin WordPress. Jadi ini plugin yang allow kita untuk menyimpan segala macam bentuk uploadan dari WordPress sendiri pindah ke Cloud Storage. Cloud Storage di sini ada banyak, ada Amazon S3, Imagic, Google Cloud, DigitalOcean Space dan banyak lainnya. Di sini tulis and more. Pada contoh kasus kali ini Mas Iting mau pakai yang DigitalOcean Space. Kenapa pakai ini? Karena dia easy ketimbang yang lainnya. Lebih gampang gitu jadinya. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita unduh ini dulu. Oh ya, Mas udah unduh, maaf. Langkah selanjutnya kita create new space. Jadi di sini Mas ada project baru, self project namanya. Di sini Mas bakal klik create, terus Mas ngarah ke spaces ini. Untuk space-nya sendiri ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data center. Ada beragam di sini, tapi Frankfurt dari Jerman tidak available. Ada 4. Kenapa Mas pilih Singapura? Karena Singapura itu dekat dengan Indo dan Mas mau anggap aja Mas mau buat website Indonesia. Jadi Mas simpen asetnya di Singapura gitu aja dah. Ini content delivery network. Jadi kalau kalian pernah masuk ke 9gag itu ada cdn.9gag.com atau segala macam. Artinya dia bakal deliverynya tuh. Jadi semua aset yang di load di sana bakal ke masking pakai domainnya sendiri. Tapi di sini Mas tidak bakal pakai CDN. Tapi kalau Mas klik di dalamnya, di sini kita bisa milih misalnya contoh cdn.copylabs.com. Ini punya Mas. Jadi contohnya kayak cdn.copylabs.com/image.jpg gitu. Ini Mas disable. Untuk ini allow file listing ada 2 sih sebenarnya. Only user who connect to this space using access key can list the content. Karena di sini kita pengen nge-restrict, kita tidak pengen banyak orang kita tidak pengen semua orang bisa ngakses ini space, jadi kita pilih restrict file listing. Untuk finalize and create, Mas pilih di sini Mas setting gini. Jadi ini ada space origin URL, ada massetting.sgp.digitaloceanspace.com. Habis itu kita klik create. Oh ya, untuk space-nya ini yang Mas pahami kemarin, satu DigitalOcean Space ini kapasitasnya 250 GB nggak salah. Jadi ya luas lah gitu. Oke, langkah selanjutnya kita masuk setting dulu sebelum kita install pluginnya. File listing, endpoint. Nah ini endpointnya nanti. Oke, udah selesai. Sekarang kita balik ke sini, kita install pluginnya. Karena Mas nggak bisa, coba ya. Tadi Mas coba nggak bisa soalnya. Add new, upload plugin, lab. Kita pilih pluginnya, kita install now. Jadi kayak gini, ada connection information. Terang ya, ini masalah ini bisa diatasi kalau kayak gini. Kita masuk langsung aja ke directory-nya. Jadi di sini Mas copy, Mas pindah ke sini, sini WordPress, WP content, plugins. Oke, paste. Sekarang kita ekstrak here. Oke, kalau udah kita hapus yang ini. Sekarang kita masuk ke plugins lagi, install plugin. Yang Media Cloud ini udah ada. Media Cloud ini kita aktif, ramai. Oke, kalau sudah ini kita allow and continue. Oke, ini setting up pertamanya kayak gini. Jadi ini pertama kita klik next saja. Ini choose your storage provider. Mas tadi pakai DigitalOcean, jadi Mas klik DigitalOcean. Kita next saja. Nah, di sini ada access key sama secretnya. Untuk ini kita bakal buat akses sama secret key-nya dulu. Sekarang kita masuk ke mana ya? I believe
kita masuk setting. Bukan sini. API, sorry. Masuk ke API. Terus kita scroll ke bawah, ini ada banyak ini. Oke. Sekarang kita generate new key. Di sini Mas masukin masking test. Ya, habis itu ini kita copy. Ini klik aja, ini copy, ini key-nya, ini secret ya. Jadi di sini kita masuk access key dulu. Bukan ini. Access key. Kita paste secretnya di sini. Kita ambil bucketnya, kita masuk ke self project. Ini back bucketnya namanya Mas Iting ini, Mas Iting. Jadi kita masukin namanya Mas Iting di sini. Terus untuk custom endpointnya kita masukin sgp.digital sgp1 ini. Jadi ini udah ada. Kita klik aja yang ini. With next. Oke, Media Cloud will now run a series of tests. Oke, dia bakal tes dulu. Oke, udah sukses semua. Oke, sekarang kita next. Advanced setting, kita masuk ke setting dulu. Ada beberapa yang harus kita setting. Kita ngarah ke bawah lagi. Nah, kalau misalnya kalian pengen pakai space ini untuk banyak website, tak saranin ini untuk upload path ya, itu menyesuaikan dengan uploads directory-nya dari WordPress sendiri. Di sini misalnya contohnya masih things, uploads, terus di sini kita bakal pakai date ini. Gini jadinya. Jadi masih thing uploads 2020 08 slash segala macam udah kayak gitu. Jadi nanti dia ada di folder masih things, uploads, tahun dengan bulan. Oke, kalau sudah provide existing file, delete uploaded file, ini di uncheck aja. Jadi kita tidak bakal nge-store semua uploaded di WordPress-nya sendiri. Queue delete from store egg when you nggak usah habis itu save change. Ini abaikan aja. Kita udah selesai di sini. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sini, kayaknya udah ada, nggak tahu juga, coba cek. Dia belum ada. Sekarang kita coba upload satu file. Kosong. Sini Mas pengen upload misalnya ini. Kita udah berhasil ngupload. Kalau kalian lihat ini ada gambar awannya di sini, ada gambar clouds di sini, berarti ini udah ke-upload di space-nya. Jadi kalau misalnya kita back di sini, terus mana ya? Kita balik pindah tab aja ya. Nah, di sini udah ada folder namanya masih things. Kalau kita masuk ke dalamnya, ada uploads, ada tahun, ada bulan. Bulan baru file listing ya. Sini ada, dia buat dua. Yang pertama yang original size-nya ini. Yang kedua thumbnail size ya. Ini udah bener. Jadi kalau misalnya kita klik ini, copy linknya dia ganti jadi SGP kayak gini. Jadi kalau misalnya kita buka ini, dia bakal akses kayak gini. Udah jalan. Kalau udah, sekarang kita coba attach di post. Bakal pakai lorem ipsum. Agak strange sih, mas, kurang paham. Lipsum gini aja. Terus dia ada namanya featured image. Ini kita bakal pakai media library yang tadi. Set featured image. Terus kita coba dulu inilah. Kita publish. Kalau udah publish, udah selesai. Sekarang kita ngarah ke postnya ke sini. Kita udah ada postnya, dan kalau kita lihat di sini ini udah ada gambarnya. Jadi kalau misalnya kita inspect elemen di sini, kita cek image-nya bakal ngambil dari sgp1 digitaloceanspace.com, masih things, uploads, tahun, bulan, dan nama filenya. Ini udah bener. Jadi kesimpulannya, DigitalOcean Space ini atau Media Cloud ini sangat membantu untuk tidak cuman sebagai media penyimpanan ya, tapi ini bakal menghemat waktu juga untuk kalian yang pengen migrasi website. Jadi kalian tidak perlu lagi mindahin file uploadsnya. Jadi kalian tinggal
mindahin tim sama pluginnya doang. Jadi untuk uploadsnya bisa kalian lewatin gitu. Dan tentunya kalian harus nganu database-nya juga, mesti harus database juga itu. Dan iya, Mas pikir itu aja dulu soal plugin Media Cloud dan DigitalOcean Space. Ini gampang betul caranya, enggak sulit-sulit betul, gampang betul. Dan ya, seperti biasanya kalau misalnya kalian ada pertanyaan soal DigitalOcean Space atau Media Cloud yang kalian agak bingung soal cara integrasikannya atau segala macam, kalian bisa komen di video ini di bawah. Oke, sekian dari Mas Siting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.